Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hikmatul Khairiyah dengan nomor induk mahasiswa 1020 250 45. Saya di sini akan menjelaskan mengenai negosiasi yang bersumber dari buku Negotiation edisi ke-8 dengan dosen pengampu yaitu Pak Muhammad Eko Abrian Kusuma. Jadi di sini saya akan mulai dengan bab 1, yaitu sifat dasar dari negosiasi. Negosiasi itu adalah proses di mana dua pihak atau lebih berusaha untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang bertentangan. Kemudian karakteristik dari negosiasi itu yang pertama adalah terdapat dua pihak atau lebih. Kemudian terdapat konflik kebutuhan atau keinginan. Yang ketiga, para pihak bernegosiasi dengan pilihan. Yang keempat itu proses memberi dan menerima, dan yang kelima itu faktor kasat mata dan tidak kasat, jadi sangat penting. Kemudian yang bab kedua ada strategi dan taktik tawar-menawar distributif. Taktik tawar-menawar distributif ini adalah suatu bentuk negosiasi di mana kepentingan para pihak saling berlawanan dan hasilnya cenderung bersifat menang atau kalah. Kemudian strategi fundamental dari taktik ini adalah memahami posisi lawan, kemudian mengatur citra posisi kita, mengubah persepsi lawan, dan meningkatkan tekanan agar negosiasi cepat selesai dengan hasil yang menguntungkan. Kemudian bisa dilanjut dengan bab ketiga, yaitu strategi dan taktik tawar-menawar integratif, yaitu suatu bentuk negosiasi di mana pihak-pihak mencari solusi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk memperoleh hasil yang baik atau menang-menang. Kemudian 4 langkah utama dalam taktik ini yaitu pertama, identifikasi dan definisikan masalah. Yang kedua itu pahami masalah dan munculkan kepentingan serta kebutuhan ke permukaan. Yang ketiga itu buat alternatif solusi dari masalah. Keempat itu ada evaluasi alternatif tersebut dan pilih salah satu. Kemudian yang keempat, bab keempat yaitu negosiasi, strategi dan perencanaan. Di dalam bab ini terdapat goals, strategi, dan planning. Jadi apa hubungan dari ketiga poin ini, yaitu goals yaitu tujuan. Jadi kita akan menentukan apa yang ingin kita capai melalui negosiasi ini. Bisa berupa target hasil, dan juga tujuan hubungan pada pihak lawan. Dilanjut dengan strategi. Jadi bagaimana kita akan mencoba mencapai tujuan tersebut secara umum. Apakah akan menggunakan strategi distributif atau strategi integratif. Kemudian dilanjut dengan planning atau perencanaan. Jadi di perencanaan ini lebih spesifik mengenai tindakan atau taktik yang akan dipakai, kemudian apa alternatifnya, terus dilanjut dengan resistensi poin kita, kemudian persiapan data atau bukti, dan skenario cadangan jika negosiasi menemui kebuntuan. Kemudian lanjut kepada bab 5, yaitu etika dalam bernegosiasi. Etika adalah adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Kemudian ada 4 pendekatan rasionalisasi etika. Yang pertama ada end result ethic, yang kedua ada duty ethic, yang ketiga ada social contract ethic, yang keempat ada personalistic ethics. Kemudian taktik negosiasi yang kurang etis itu yang pertama ada tawar-menawar distributif, kemudian manipulasi emosi, dilanjut dengan salah menafsirkan, bluffing. Kemudian kita lanjut dengan bab ke-6 yaitu persepsi, kognisi, dan emosi. Oke, jadi persepsi itu adalah cara seseorang menafsirkan dan memahami informasi dari lingkungan sekitarnya melalui panca indera. Jadi persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan latar belakang pribadi orang tersebut. Kemudian dilanjut dengan kognisi. Kognisi ini berkaitan dengan proses berpikir, termasuk penalaran, analisis, dan pengambilan keputusan. Ini menentukan bagaimana seseorang memproses informasi dan menilai alternatif dalam negosiasi. Kemudian yang ketiga itu emosi, yaitu reaksi perasaan terhadap suatu situasi seperti marah, senang, kecewa, atau takut. Emosi juga mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan membuat keputusan selama negosiasi. Kemudian kita lanjut kepada bab 7, yaitu komunikasi.
Jadi komunikasi dalam negosiasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan niat antar pihak-pihak yang bernegosiasi, pesan verbal dan non-verbal untuk membangun pemahaman dan kesepakatan. Kemudian kita akan lanjut kepada bab ke-8, yaitu menemukan dan menggunakan kekuatan negosiasi. Jadi kekuatan dalam negosiasi itu adalah kemampuan satu pihak untuk mempengaruhi keputusan pihak lain dan mengarahkan hasil negosiasi. Misalkan bersumber dari kontrol atas informasi, sumber daya, alternatif batna, atau posisi otoritas. Dilanjut dengan bab yang ke-9, yaitu pengaruh. Ya, pengaruh adalah usaha untuk mengubah keyakinan, kemudian persepsi dan opini pihak lain agar sesuai dengan posisi kita sebagai negosiator. Dan dilakukan dengan mengatur informasi, kemudian gaya komunikasi, dan juga karakter pribadi. 2 rute menuju pengaruh, yaitu yang pertama rute sentral, jadi terjadi secara sadar dan logis, kemudian penerima memikirkan argumen secara mendalam dan menilai isinya, dan terjadi jika motivasi dan kemampuan berpikir tinggi. Yang kedua ada rute periferal, yaitu terjadi secara emosional, dipengaruhi oleh isyarat halus seperti daya tarik, kredibilitas, emosi, dan juga status. Terjadi jika motivasi rendah dan tidak fokus pada isi pesan. Dan kemudian kita akan lanjut ke yang terakhir, yaitu bab ke-10, yaitu hubungan dalam negosiasi. Hubungan dalam negosiasi ini banyaknya kita mempelajari tentang reputasi, trust, dan justice. Jadi yang pertama itu dipengaruhi oleh yang pertama itu reputasi. Reputasi itu adalah citra atau persepsi yang dimiliki orang lain terhadap karakter, kemudian kejujuran dan kompetensi seseorang dalam bernegosiasi yang terbentuk dari pengalaman, perilaku, serta interaksi masa lalu. Dan yang kedua yang mempengaruhi hubungan dalam negosiasi itu trust atau kepercayaan. Trust atau kepercayaan itu adalah keyakinan bahwa pihak lain akan bertindak secara jujur, dapat diandalkan, dan tidak akan memanfaatkan kerentanan kita untuk keuntungan sepihak dalam negosiasi. Dan yang ketiga itu adalah justice atau keadilan. Jadi justice adalah persepsi mengenai sejauh mana proses, perlakuan, dan hasil dalam negosiasi dianggap adil oleh semua pihak. Mungkin sekian dari pembahasan atau kesimpulan rangkuman saya mengenai negosiasi dari bab 1 hingga bab 10. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurangnya informasi ataupun materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.